ini PDF-nya sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa dilihat. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Ini adalah tentang countercurrent multiple contact states. Ya, jadi ini adalah absorpsi, ya, tapi stage-nya itu yang multiple, ya, yang multiple artinya dia stage-nya lebih dari satu. Nah, langsung aja ke figur 1032, ya. Jadi figur 1032 ini sebenarnya ada beberapa gambar. Ada 3 gambar lebih tepatnya, ya. Yang pertama itu yang kolom 1, 2, kemudian yang N kecil, kemudian ada yang N besar. Ini bedanya apa, ya? Bedanya kalau kolom ditulis 1, 2 ini artinya dia gambarnya itu seperti realnya, ya. Misalnya kolomnya 2, ya berarti ditulis kolom 1, kolom 2. Kalau N kecil, ya, itu menunjukkan indeksnya dia letak kolom, ya. Jadi dia kolom ke-1 atau kolom kedua. Kalau N besar, ya, itu menunjukkan dia sistem overall-nya. Ya, jadi kalau digambar, ya, kalau kuis, ya, kita boleh, ya, menggunakan langsung digambar sistem overall-nya menggunakan N besar seperti ini. Ya, kemudian untuk neraca masanya, oh ya bentar, indeksnya itu berubah, ya. Jadi indeksnya simbolnya aja yang berubah. Ini kalau ini kan N besar, ya. Ya, berubah pada beberapa indeks saja. Kemudian persamaan yang penting itu yang 1039, ini kalian kasih tanda, ya. Ini, ya. 1039 ini adalah neraca massa totalnya, ya. Neraca massa total, ya, berarti ini kan L0 plus Vn plus 1 sama dengan Ln plus V1 sama dengan M. Kita lihat, ya, L0 itu artinya liquid masuk, ya, ditambah gas masuk, sama dengan Ln itu liquid keluar ditambah gas keluar sama dengan M. Mirip, ya, persamaannya dengan yang single stage, cuma berbeda pada indeksnya saja. Ya. Kemudian yang 10310, ya, ini neraca massa komponen. Ya. Kalau yang atas total, yang bawah ini adalah komponen, ya. Karena neraca massa komponen, maka dia dikalikan dengan fraksinya. Kalau L pasangannya dengan X, kalau V pasangannya dengan Y. Ini hanya berbeda indeks juga dengan yang single stage. Kemudian 10311 ini merupakan persamaan untuk neraca massa pada stage tertentu. Nah, kalau ini kan keterangannya first stage, ya, ini bisa stage yang lain juga, misalkan stage ke-3, ya, ke-5, ya, nanti tergantung jumlah stage-nya. Nah, jadi masing-masing stage itu neraca massanya bisa dicari juga, ya, dari sini. Kemudian ini neraca massa total untuk stage ke N. Kalau yang 10312 itu merupakan neraca massa komponen untuk stage ke N. Yang 10313 ini dalam bentuk lain, dalam bentuk YN plus 1 sama dengan, nah ini nanti digunakan untuk menggambar metode grafiknya, menggambar garis operasinya, ya. Tapi menggambar garis operasi itu tidak selalu menggunakan cara dengan persamaan ini, ya. Nanti lebih jelasnya kita lihat di example 1032.
Nah, baik. Example 1032 ya. Jadi ini unik ya, example 1032 ini. Mungkin dari tata bahasanya yang butuh penjelasan yang lebih dalam ya. Ya, ini intinya ya, dia proses absorpsi aseton ya di dalam kolom absorpsi yang alirannya counter current ya. Mengapa kok counter current ya? Rata-rata absorpsi yang saya jumpai ya itu adalah alirannya tipenya counter current ya, bukan co current ya. Ya ini alasannya karena kalau dia alirannya counter current ya, kontak antara liquid ya, antara liquid dan gasnya itu selalu fresh ya. Kalau co-current kan dia ketemu terus ya. Ibarat orang itu berjalan pada jalan yang sama dan satu arah itu kan ketemu terus itu kalau co-current. Tapi kalau counter current cuma berpapasan gitu aja. Nah, karena liquid dan gas itu yang kontak itu masing-masing masih fresh ya, sehingga dia bisa lebih mudah atau lebih banyak melarutkan zat terlarut ya, dalam hal ini gas terlarut ke dalam liquid kalau menggunakan counter current daripada kalau menggunakan co-current-nya. Ya, kita masuk ke soalnya ya. Diinginkan terabsorb 90% dari aseton di dalam gas yang mengandung 1% mol aseton di dalam udara pada counter current stage tower. Ini kalimatnya agak butuh pendalaman ya. Nah, intinya gini. Jadi ini ada gas ya. Gas itu mengandung 1% mol aseton. Ya. Gas mengandung 1 mol gas itu mengandung 1% mol aseton. Dari 1% itu diinginkan 90% aseton yang terabsorb. Ya. Berarti kan kira-kira bisa dihitung kan ya. Berarti gas itu mengandung 1% aseton ya. Dari 1%-nya diinginkan 90% yang terabsorb. Ya, maksudnya berarti kan 0,9 ya persen kalau gitu. Total inlet gas flow to the tower is 30 kg mol per hour. Ya. Inlet gasnya itu adalah 30 kg mol per hour. Ya. Kemudian total inlet pure water ya. Jadi aliran air masuknya yang digunakan untuk mengabsorb aseton itu adalah 90 kg mol H2O per hour. Ya. Ini ada keterangannya pure ya, pure water. Kalau ada keterangannya pure water ya, berarti XA0-nya sama dengan 0. Ya. The process is the operate isothermally at 300 Kelvin. Total pressure, ya ini penting ya, total pressure 101,3 kPa. Equilibrium relation for aceton, simbolnya A, in the gas liquid is YA sama dengan 2,53 XA. Ya. YA sama dengan 2,53 XA, ini adalah persamaan garis equilibriumnya. Tentukan jumlah stage teoritis untuk proses pemisahan ini ya. Ya, sebelum ke perhitungan ya, kita lihat dulu ya. Ini adalah gambar figur 1033 ya. Di gambar figur 1033 di sini ya dapat dilihat bahwa ini ada stage ya. Jumlahnya nggak tahu, ini perumpamaan saja, misalkan jumlahnya 4 ya, tapi ya kita belum tahu ini stage-nya ketemu berapa nantinya ya. Kemudian liquidnya ini masuk dari atas ya ke bawah, kemudian gasnya dari bawah ke atas. Bapak kok liquidnya dari atas ke bawah kok dari bawah ke atas ya.
Ya, secara umum memang proses itu kan dicari proses yang murah. Ya. Kalau liquid dari atas ke bawah, artinya kan dia turun secara gravitasi. Ya. Kalau dia turun secara gravitasi, artinya dia tidak memerlukan pompa. Ya. Berarti bisa menghemat energi. Kalau gas, ya kalau gas itu kan dari bawah ke atas kan ya mungkin butuh pompa tapi nggak terlalu besar juga ya dayanya karena gas itu ringan. Beda dengan liquid itu kan dayanya cukup besar untuk memompa liquid. Nah, sehingga ini karena liquid yang masuk itu dari atas, maka stage yang dihitung pertama itu adalah dari atas. Ya, jadi stage 1, 2, 3, 4 ya. Jadi semakin ke bawah stage-nya angkanya semakin besar. Nah, kemudian sebelah kanan ini adalah ada grafik ya, di mana X-nya adalah mole fraction dari liquid, X-nya. Ya. Dalam hal ini X-nya itu merujuk pada komponen apa tadi di soal? Aseton ya. X-nya itu merujuk pada komponen aseton ya. Y-nya itu fraksi vapornya merujuk pada komponen aseton juga. Ya. Kemudian ini ada equilibrium line. Ya, ini penyelesaiannya dengan cara grafik ya. Ini ada equilibrium line. Equilibrium line itu dapatnya dari persamaan tadi, YA sama dengan 2,53 kalikan XA. Kemudian ini ada operating line. Operating line itu dapatnya dari mana? Ya, dapatnya dari data perhitungan kita nanti ya. Nah, ini karena metode penyelesaiannya dengan cara grafik ya. Minggu depan ini ya, coba bawa kertas milimeter blok ya. Jadi minggu depan kita khusus latihan untuk absorpsi ya. Ada soal kita bahas bersama ya. Kita siapkan nanti soalnya. Tapi kalau Pak saya gambarnya ingin pakai Excel ya tidak apa-apa. Ya. Pakai Excel itu kan ada grid line-nya juga. Dan grid line-nya bisa diatur per 1 mm atau per 1 cm itu kan bisa diatur. Ya. Kemudian cuma kalau Excel ya mungkin kelemahannya susahnya pada ini. Ya. Ini kan ada garis yang kayak tangga. Ya. Garis yang kayak tangga ini cara menghitung stage-nya. Ini samping kanan ya, atas lurus, samping kanan ya, kanan lurus, atas lurus, kanan lurus, atas lurus ya. Jadi cara menghitung stage-nya. Mungkin kalau di Excel cara menghitung stage-nya ini pakai garis manual ya. Jadi di insert sheet itu pakai garis ya. Dan ini setiap orang bisa beda nanti ya, selisih koma ya, biasanya selisih 0,1 atau 0,2 ya, biasanya di situ. Boleh ya, saya membolehkan menggunakan Excel. Baik, kita bahas penyelesaiannya. The process flow diagram is similar to figure 1033. 1033 itu yang ini tadi ya, ini sudah kita bahas. Given value are YAN plus 1 sama dengan 0,01 ya. Ini diketahui di soal ya. Jadi YAN plus 1 sama dengan 0,01 itu karena dia 1% aseton. Ini tadi ya, 1% aseton. XA0 sama dengan 0 karena dia pure water. Kemudian apalagi ini, Vn plus 1 sama dengan 30. Inlet gas flow rate ya, jadi gas masuknya masanya totalnya itu 30 kg mol per hour ya. Kemudian ada L0 ya, L0 itu water ya, inlet water, dia pure water ya, jadi 90 kg mol per hour. Nah, sekarang yang dihitung itu apa?
Yang dihitung itu tujuannya nanti ini ya, untuk bisa menggambar garis operasi itu kita butuh data X0 Y1 sama XN YN plus 1. Ya. Kita butuh data ini. Ya. Berarti nanti harus tujuan akhirnya itu mendapatkan data X0 Y1 dan XN YN plus 1. Nah, sebelum menghitung ke masing-masing fraksi itu harus dicari dulu. Ini butuh data apa aja untuk mendapatkan itu semua. Ya. Nah, yang pertama ini amount of entering aceton. Ya, jadi jumlah aceton yang masuk itu berapa? Karena 1%, maka 0,01 kalikan 30. Jadinya 0,3 kg mol per hour. Ini mol ya, ini bukan, ini MPL ini salah ya, mol ini ya. Kemudian udara yang masuk ya, maksudnya di sini disebut entering air ya, artinya dia inert. Inert ini menggunakan rumus 1 min YAN plus 1 kali VN plus 1 ya. 1 dikurangi 0,01 kalikan 30, 29,7. Atau bisa menggunakan cara yang lebih ringkas ya. Nah, cara yang lebih ringkas itu misalkan ini kan totalnya 30, asetonnya 0,3. Berarti inertnya 30 dikurangi 0,3, 29,7 kan sama aja. Nah, kemudian aseton ya, aseton pada V1. V1 itu kondisinya di mana? V1 ini ya, jadi V1 itu adalah gas yang meninggalkan kolom. Ya. Berarti gas yang meninggalkan kolom ya, itu menghitungnya Bapak ini 0,1 dari mana? Ya. Dicermati lagi ya. Ini jadi diinginkan 90% dari aseton yang terabsorb. Ya, berarti kan yang masuk ke dalam air asetonnya itu 90%. Berarti sisanya yang 10% kemana? 10% kan berarti sisa. Ya. Dia sisa pada udara inert dan akan terbawa ke aliran V1. Ya, sehingga 0,1 ini asalnya dari 10%. 10% kalikan 0,3 sama dengan 0,03 kg mol per hour. Nah, kemudian aseton pada Ln. Ya. Berarti kan aseton pada Ln itu aseton yang terabsorb 90% kan. 90% kalikan 0,3 sama dengan 0,27 kg mol per hour. Ya, selanjutnya kita hitung fraksinya ya. Oh, fraksinya belum ya. Ya, jadi menghitung V1 dulu. Ya. V1 ya, V1 itu kan udara keluar, ya, udara keluar kolom. Berarti dia udara inert ya ditambah dengan aseton sisa. Ya. Aseton sisa yang 10% tadi. Ini sama dengan 0,03. Ya, jadi udara pada V1 yang keluar kolom itu adalah 29,73 kg mol udara ditambah aseton per hour. Nah, ini berarti YA1-nya bisa dihitung. Ya. YA1-nya adalah 0,03, ini adalah massa aseton dibagi massa total pada V1. Dapatnya ini 0,00101. Ln ya. Ln itu artinya pure water ditambah dengan aseton yang terabsorb. Ya. Nah, sehingga di sini 90,29. Ya, seperti yang saya bahas tadi tentang single stage ya. Itu kan kalau di sini Ln-nya lebih besar dari L0. Mana dari L0 ya.
L0-nya 90 ya. Kemudian LN-nya 90,27. Ya, berarti kan secara logika dia sudah masuk kan ya. Berarti jawabannya benar. Ya. Kalau LN lebih kecil dari L0 ya pasti jawabannya salah ya, pasti ada salah perhitungan ya. Jadi ngeceknya dari situ ya. Kalau V1 ya, V1 lebih besar dari apa tadi simbolnya? Vn plus 1 ya, berarti pasti salah ya, karena di dalam V1 di sini asetonnya sudah berkurang ya. Nah, jadi cara ngeceknya dari situ. Yang V1 ini harus lebih kecil dari Vn plus 1, kalau yang Ln harus lebih besar dari L0. Sehingga fraksinya XAN itu bisa dihitung ya, 0,27 per 90,27 sama dengan 0,003. Ini fraksinya. Nah, semua data sudah dapat ya, XAN, YA plus 1, X0 ya. Kemudian apa lagi tadi ya? Sudah dapat semua ya. YAN plus 1 sudah dapat tadi, diketahui di soal tadi ya. Sehingga kalau semua data sudah didapat, maka digambar. Ini gambarnya pakai Excel nggak apa-apa, atau pakai manual, pakai kertas milimeter ya tidak masalah juga ya. Terserah kalian itu nyamannya bagaimana ya. Tapi kalau Excel itu copy paste kelihatan ya. Ini nanti ya pasti kelihatan. Ya, saran saya itu gambarnya gini. Ya, jadi ditaruh dulu koordinatnya. Jadi XA0 pasangannya YA1, XAN pasangannya YAN plus 1. Pak, ini saya sering lupa ngapalinnya. Ya, ngapalinnya gini ya, jadi ada strateginya. Pasangannya itu gini. Yang atas sama atas ya, ini kan Y1 X0. Yang bawah sama bawah, XN plus 1 dan XN. Nah, kan sama kan ya. Jadi yang atas sama atas, yang bawah sama bawah. Ya, pasangannya gitu. Ya, sehingga ini kan yang atas sama atas kan ya, XA0 dan YA1. Ini diplot, kasih titik di sini. Ini kebetulan saja XA0-nya sama dengan 0 sehingga dia bersinggungan dengan sumbu Y. Taruh sini. Nah, kemudian yang bawah sama bawah, ya berarti kan SAN dan YAN plus 1 ini ditaruh koordinatnya. Pik. Nah, buat ini. Nah, setelah koordinatnya ini masing-masing sudah dikasih titik, ini dihubungkan dengan garis lurus pakai penggaris. Straight, jadilah garis operasinya. Ya, garis operasinya jadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah menggambar garis equilibrium line-nya. Ini strategi saja, sebenarnya equilibrium line dulu ya, tapi kalau strategi ingin cepat mengerjakan itu equilibrium line-nya itu yang setelah operating line-nya. Karena apa? Karena kalau kita gambar equilibrium line-nya terlebih dahulu kan kita nggak tahu kebutuhan equilibrium line itu sepanjang apa. Ya, equilibrium line ini kan panjang sekali sampai 1 ya fraksinya. Padahal yang diminta itu hanya sampai ya ini 0,04 ya, 0,004 ya. Cara menggambar equilibrium lainnya itu di trial. Dari persamaan ini YA sama dengan 2,53 kalikan XA itu di trial ya. X-nya dimasukkan ya. Misalkan X-nya 0,001, Y-nya dapat berapa? X-nya 0,002, Y-nya dapat berapa, dan seterusnya sampai sesuai dengan kebutuhan. Ya. Sesuai kebutuhan itu maksudnya dia dilebihin dikit. Ya. Ini kan ada garis, ada titik akhir kan ya.
titik akhir ini kira-kira sejajar sampai berapa? Kalau ditarik ke kanan terus, ini ya kira-kira equilibrium lainnya dilebih dikit lah ya, lebih dikit. Nah, setelah equilibrium lainnya digambar, ya, yang ketemu ada beberapa titik ya, semakin banyak titiknya semakin akurat ya nanti ya. Gambar seret, garis lurus ya, garis lurus saja karena dia persamaannya juga garis lurus ya, maka setelah itu dihitung jumlah stage-nya. Jumlah stage yang di sini yang dimaksud adalah jumlah stage teoritis ya. Nah, jadi menggunakan grafik ini sebenarnya jumlah stage teoritis ya. Jadi ini ditarik ke kanan samping ya. Kanan ini lurus ya, horizontal, ke atas vertikal ya, horizontal kanan, vertikal atas, horizontal kanan, vertikal atas, sampai dia, nah ini, jadi di sini ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini menunjukkan batas ya, menunjukkan batas. Ini garis red, nah, kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Cara menghitungnya bagaimana? Garis horizontalnya yang dihitung. Jadi garis horizontalnya ini kan 1, 2, ya, saya kasih tanda 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini lebihannya berapa? Berarti kan 5 lebih ya dia, 5 lebih. Nah, lebihannya ini cara menghitungnya ya. Jadi gini, kalau satu bagian, ini saya besarkan ya. Kalau satu panjang ini merupakan satu bagian, nilainya 1, berarti antara titik temu ini ya, titik temu antara operating line dan garis vertikal dan horizontal ini ke garis putus-putus itu berapa bagian? Ya, misalkan saja kalau di kertas milimeter blok itu kelihatan ya, atau di Excel yang ada grid line-nya itu kelihatan. Misalkan kalau yang panjang ini merupakan 10 bagian, sedangkan yang kecil ini merupakan satu bagian, satu kotak gitu ya misalkan. Ya berarti 1/10. 1/10 kan 0,1, berarti jumlah stage teoritisnya 5 ditambah 0,1, 5,1 ya. Kita lihat benar apa enggak 5,1. Oh, 5,2 jawabnya ya. Ya, sorry. Ya tadi contoh saja ya perkiraan ya. Ternyata ini state teoritisnya di bukunya ya ketemu 5,2. Ya, terus Bapak kalau ada teoritis berarti ada aktual ya. Lawannya teoritis kan aktual. Yang aktual itu bagaimana? Aktual itu nyata. Ya, misalkan gini. Kalau stage teoritisnya 5,2, aktualnya pasti lebih besar dari 5,2. Aktualnya itu melibatkan efisiensi misalkan. Misalkan saja efisiensinya 50%, ya berarti 5,2 dibagi 50%, berapa itu? 5,2 bagi 50%, 10,4. Ya. Stage aktualnya 10,4 ya. Aktual itu selalu lebih besar dari teoritis. Ya, di situ. Ya, untuk pembahasan contoh soal ini, apakah ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, tadi saya mau tanya dapat 5,2 dari 5 apa namanya? Yang di grafik ini Pak kan ada 5 kayak gimana ya? Ini dapat 5,2-nya itu dari mana ya Pak? Boleh tolong diulangi nggak Pak? Ya, 5,2-nya itu dari sini. Ya, jadi ini kan setelah ditarik garis ya, nariknya itu dari garis operasi ini Mbak. Dari garis operasi ditarik ke kanan ya, horizontal ke kanan sampai menyinggung garis equilibrium ya. Kemudian tarik ke atas lagi sampai menyinggung garis operasi, ke samping kanan lagi, ke atas ke samping kanan ya sampai dia melebihi batasnya, melebihi garis putus-putus ini.
Ya. Kemudian menghitung jumlah stage-nya, itu yang dihitung jumlah garis horizontal. Garis horizontalnya kan ini, ya. 1, yang saya kuning-kuning ini, 2, 3, 4, 5, ya. 5, terus di sini ada lebihannya. 5 ditambah berapa? Ya, ditambah berapanya, berarti itu yang kecil ini. Yang kecil ini berapa bagian dari yang panjang? Nah, saya kasih kuning. Nah, ini. Ya, berarti yang kecil ini berapa bagian dari yang panjang? Ini kalau di kertas milimeter kan kelihatan ya. Dihitung. Sehingga 5 ditambah lebihannya. Ya, lebihannya itu berapa bagian? Ini kebetulan saja lebihannya 5,2. Ya, ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Ini untuk mole fraction aseton in air yang YA, kan itu kan pada grafik Y ya. Nah, kalau mole fraction aseton in water, pada grafik X ini kan sesuai, maksudnya dia kan sebagai adsorbennya yang nyerap aseton, jadi mole fraksi aseton pada air akan bertambah. Nah, tapi kalau yang mole fraction in aseton, ini dari YA1 ke YAN+1 dia bakal nambah atau gimana? Kalau dari udara, ya jadi gini Mas, prinsipnya aseton di udara kan masuk ke dalam air, ya. Ya berarti aseton di udara ini pasti berkurang pada akhirnya. Nah, berarti terus aseton di dalam air ini pasti nambah jumlahnya. Ya. Berarti kalau dilihat dari gambar sini, ya, dilihat dari gambar, berarti aseton di X0 ini kan tidak ada. Kemudian di XN asetonnya ada. Nah, berarti jumlah XN ini pasti lebih besar dari X0. Nah, kemudian pada gas masuknya ini YN+1. Ini asetonnya masih penuh, masih 1% tadi ya. Dari 1% tadi diabsorb 90%, ya berarti dia di sini tinggal aseton sisa. Ya. Y1 ini aseton sisa. Otomatis jumlah aseton pada Y1 ini lebih kecil dari YN+1. Itu juga bisa digunakan untuk mengecek perhitungan ya. Perhitungan saya kalau Y1 lebih besar dari YN+1 ya pasti ngaco ya, pasti ada yang salah. Gimana Mas? Oke, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang tanya? Yang lain, ada yang tanya lagi? Oh, enggak ada. Atau bingung ya? Ya. Belum latihan ya soalnya. Ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Yang equilibrium line itu dapat dari mana, Pak? Ada datanya? Ya. Equilibrium line ini pada soal ini diketahui persamaannya, Mbak. Nah, jadi ini kan YA sama dengan 2,53 kalikan XA. Itu ini yang kita trial ya, Pak? Ya, yang kita trial itu adalah XA-nya dimasukkan. Dimasukkan nilainya berapa? Nilainya itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Makanya kan saya strateginya tadi menggambar operating line terlebih dahulu. Ya Pak, makasih banyak. Ya. Terus ada lagi itu kadang di soal itu persamaan garis equilibriumnya itu tidak diketahui. Bapak kalau nggak diketahui bagaimana? Ya dari appendix. Ya. Dari appendix data equilibrium, misalkan aseton water. Ya.
CO2 water itu di appendix Ginkgoplis ini ada beberapa senyawa ya. CO2, SO2, apalagi ya. Saya nggak hafal ya. Dari data ini equilibriumnya. Ada lagi yang tanya? Ada? Cukup Pak, kayaknya. Oh, cukup ya. Ya, kalau memang sudah dirasa cukup ya. Ini nanti semua PPT saya akan saya upload di YouTube.